Tuh pocongannya tuh berdiri di situ, kadang pocongannya, kadang cuman kepala aja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, ini Maya dalam misteri, dan yang pastinya bareng gue lagi, Maya Maris. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi horor kiriman dari Pak Oji. Pak Oji ini bekerja sebagai security perumahan. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, Pak Oji ini itu security baru kerja sekitar 5 tahun, alias berarti dia itu bekerja baru di tahun 2020. Dan singkat cerita, Pak Oji ini itu menjaga perumahan, dan jauh sebelum Pak Oji ini bekerja di situ, ada sekitar 20 tahun yang lalu, berarti kan kayak agak jauh nih ceritanya kan. Dulu guys, katanya sempat ada security juga, namanya Pak Dani. Nah, Pak Dani ini usianya itu sekitaran 38 sampai 40-an lah usianya Pak Dani pada saat itu. Dan Pak Oji juga sempet kenal juga nih sama Pak Dani, karena memang dulu pas Pak Oji ini masih kerja di bagian cleaning service di sebuah perusahaan, Pak Dani ini udah duluan kerja sebagai security di perumahan tersebut guys. Jadi tetanggaan lah, ibaratnya tetangga tuh nggak tetangga jauh banget, nggak tetangga dekat banget, ya pokoknya sempet kenal terus juga suka ngeronda bareng katanya gitu. Memang masih satu lingkungan RT dan RW katanya. Dan singkat cerita, Pak Dani ini, kata Pak Oji itu punya anak dua sama istri yang emang tinggal di sini. Tadinya beliau ini istrinya di kampung guys. Karena Pak Dani ini sudah punya pekerjaan yang tetap sebagai security, jadi istrinya sama anaknya yang di kampung itu diboyong datang ke sini. Ibaratnya satu kontrakan bareng gitu, nggak bisa pisah lagi gitu. Dan Pak Dani ini yang Pak Oji kenal itu sosok yang sangat menyenangkan guys. Di balik kebaikan-kebaikan beliau tuh ternyata menyimpan sebuah problematika kehidupan guys, yang dimana si Pak Dani ini itu terlilit utang rentenir guys. Nah, singkat cerita, Pak Dani ini katanya pagi-pagi nih mau berangkat kerja. Jadi dia pas apel masuk pagi, itu sekitaran jam 6, sempat ketemu sama Pak Oji. Nah, Pak Oji ini juga katanya sempat mau berangkat kerja, ketemu juga nih sama si Pak Dani, si beliau ini. Ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu, sampai Pak Dani nyeletuk kayak, Ji, lu punya kenalan gak yang bisa minjemin duit gitu kan. Nah, si Pak Oji ini kan ibarat katanya orang yang nggak pernah ngutang nih. Jadi dia nggak tahu tuh yang dimana kita bisa pinjam uang gitu. Dibilanglah sama Pak Oji, aduh, katanya, saya nggak tahu ya Pak, katanya. Emang buat siapa Pak? Buat gua gitu kan. Gua mau bayar utang hari ini jatuh tempo, dia bilang. Aduh, saya nggak tahu Pak, saya juga lagi nggak punya simpanan apa-apa. Nah, pada hari itu juga katanya ya, kalau nggak salah itu jatuhnya tuh besoknya mau lebaran haji, guys. Nah, singkat cerita udah ketemu nih, tiba-tiba malamnya ketemu lagi kan di pos. Malamnya ketemu lagi di pos, katanya emang mukanya si Padani ini agak-agak murung, guys. Agak-agak kayak bersedih lah, yang tadinya dia ceria, yang tadinya dia gembira, tiba-tiba mendadak dia tuh kayak murung, terus lebih banyak bengong di pos juga. Terus ditanya juga kayak nggak nyambung, katanya Pak Oji nih, si Pak Danit ini. Sampai ditanya nih sama temennya, katanya, Ji, lu kayak ayam sayur, katanya, lu mikir apaan? Terus dia tuh nggak gubris itu. Sampai akhirnya tuh ditepuk tuh belakangnya pundaknya, woi, dia dan gitu kan. Terus dia langsung kayak kaget gitu. Terus tanya lagi, lu kenapa kayak ayam sayur? Gue liatin dari tadi lu diem aja. Biasanya kan lu yang paling rame. Biasanya kan lu nih yang paling heboh gitu. Bikin kita orang tawa gitu kan. Biasanya lu yang ada bahan. Pak Dani pada saat itu bilang kalau dia tuh lagi kesusahan soal pembayaran hutang gitu. Nah, temennya si Pak Dani ini nyaranin kalau
Dia tuh bilang gini, ya kalau nggak ada lu bilang aja apa adanya, nggak ada, nanti kalau ada dibayar. Nah terus si Pak Dhani ngomong lagi, masalahnya gue ngutang sama rentenir. Dia tuh nggak ngerti gitu. Barang-barang gue sebagian emang udah diambil sama dia. Gue sampai nggak punya apa-apa di rumah, kasihan juga anak gue. Terus masa iya gue mau diambil motor gue, terus gue kerja gimana gitu kan. Terus kata temennya, ya dia bilang temennya nih, kalau gitu sih lu mendingan lu ke kantor polisi diajarin lah gitu. Karena kan katanya kalau hutang itu kan perdata guys. Kitanya pada ini mau ngomong ke orang bayar ini kalau misalnya gue mau lapor polisi aja. Mungkin pada saat itu Pak Dhani ngomongnya kayak agak-agak nadanya tinggi mungkin ya karena ya kan beliau juga lagi banyak pikiran terus mungkin nggak punya uang juga kan ditagih terus gitu. Nah mungkin pemikiran untuk si pesuruhnya dari yang punya rentenir ini mungkin juga dia agak-agak kesinggung nih loh. Oh lu mau lapor polisi gitu kan sementara lu tuh yang ngutang gitu ibaratnya. Nah akhirnya pas ditagih si Pak Dhani ini sempat ngomong gini, nanti kalau aku punya duit juga gue bayar gitu. Sambil dia tuh rebahan yang telungkup itu guys, rebahan yang telungkup itu sambil tiduran begini. Dan entah kenapa guys di situ langsung yang namanya Pak Dhani ini kepalanya tuh dihantam guys sama pesuruh dari yang punya rentenir tersebut. Jadi kepalanya itu digetok pakai batu kali, truk benar-benar sampai keadaan kepalanya tuh hancur guys. Dan gak sampai di situ aja guys, setelah kepalanya itu hancur guys, ternyata si pesuruh dari si yang punya rentenir ini itu tega-teganya memutuskan kepalanya Pak Dhani ini dari badannya guys. Dan yang lebih parahnya lagi, kepalanya ini dibuang di seberang perumahan tersebut guys. Jadi Pak Dhani ini dihabisin bener-bener di dalam pos guys. Dan itu kejadiannya itu pagi. Pas banget yang dimana itu pas lagi lebaran haji. Itu kejadiannya. Nah datang tuh orang ceritanya mau lihat perumahan. Karena memang perumahan itu tuh semua dibangun dulu. Nanti siapa yang mau beli tinggal milih gitu kan. Nah kalau di perumahan itu tuh enggak. Jadi masih tanah bangunan yang mentah. Terus nanti kalau emang ada yang mau beli fix langsung kayak ya dibangun yang sesuai dengan keinginan si pembeli gitu. Jadi cuma kayak di pondasi-pondasi aja gitu. Nah pas itu ada yang mau datang. Nah ceritanya nih klakson-klakson nih di perumahan itu. Jadi posisinya nih gini. Ini di pos depan. Nah di belakang pos itu gerbangnya. Yuk, terus di klakson-klakson nggak ada yang mau bukain gerbang gitu kan. Di klakson lagi, nggak ada yang mau bukain gerbang. Sementara ada orang yang emang mau melihat perumahan itu. Dan singkat cerita, karena kesel kan di klakson-klakson itu kagak keluar-keluar, nggak ada yang bukain gerbang gitu kan. Security-nya juga kemana nih gitu. Akhirnya turunlah nih dari mobil yang mau ngelihat rumah ini, si nasabah ini turun dari mobil, dia langsung kayak lari ke pos. Nggak buka gerbangnya, dia langsung lari ke pos. Pas di pos baru dia mau buka pintu gitu. Dia tuh aneh karena ngelihat banyak cairan merah yang ngalir. Jadi posnya itu ada satu dua tangga gitulah, satu dua tangga ngalir ke tangga tersebut. Loh, ini cairan merah apa gitu kan, bingung nih gitu. Ada sendal di situ, ada sendal, terus ada sepatu juga yang lagi bersandar gitu, nyender gitu kan. Berarti kan ada nih security-nya kan. Terus dia nggak sempet buka pintunya, dia udah takut karena dia tuh cium tuh wangi yang emang bau-bau yang amis gitu loh guys. Akhirnya dia telepon lah nih sama yang punya perumahan tersebut. Terus perumahan tersebut datang yang punyanya pas dibuka pintu ternyata guys benar-benar keadaan yang emang gak enak banget buat dilihat. Jadi posisinya pada ini memang sedang keadaan bertelungkup tanpa kepala dan darah di mana-mana guys. Jadi pos itu lantainya itu banyak menggenang cairan merah guys. Dan di situ yang punya rumahan beserta orang yang ingin beli rumah di situ tuh benar-benar shock, kaget,
karena bingung juga kepalanya ada di mana gitu kan. Sampai akhirnya lapor polisi, lapor RT, dan di situ pagi itu tuh bener-bener tuh yang namanya rame. Jadi yang tadinya orang-orang heboh mau datang ke acara kurban kambing, sapi gitu kan Bang. Tapi orang-orang ini malah berbondong-bondong datang ke pos untuk melihat keadaannya Pak Dani yang emang udah tidak bernyawa lagi alias tanpa kepala gitu, guys. Dan di situ tuh benar-benar keluarganya Pak Dhani termasuk istri dan anaknya tuh benar-benar terpukul dan yang pastinya shock banget, istrinya sampai pingsan terus gitu, sampai anaknya tuh nangis-nangis terus gitu. Setelah diselidikin kayak gitu, temu Dani kalau misalnya memang sebelumnya kan Pak Dani ini kan emang bercerita kalau dia tuh punya utang gitu kan. Akhirnya ada kebuka gitu kalau misalnya emang Pak Dani ini punya utang, tapi hutangnya ini tuh yang ngutangin tuh nggak tahu gitu orangnya tuh gimana gitu. Situ perumahannya tuh langsung sepi guys, yang dimana perumahan yang tadinya megah, yang tadinya perumahannya ramai, tiba-tiba seketika langsung sepi. Terus yang pada punya rumah di situ langsung melelang rumahnya dengan cuma-cuma gitu loh guys. Jadi kayak mungkin serem atau gimana gitu. Dan tepat di hari ketujuh baru tuh guys ketemu yang namanya kepalanya dari panel tersebut. Ternyata kepalanya itu dibuang di depan perumahan yang emang tuh banyak alang-alangnya. Terus udah gitu tuh kayak nyelip di bak sampahan belakang rumah orang. Jadi orang yang punya rumah itu juga nggak tahu. Jadi kalau ke belakang nyium bau busuk ternyata itu kepala dari si padat tersebut guys. Dan akhirnya ya udah setelah itu dimakami lagi tuh kepalanya dijadiin satu sama jasad sebelumnya gitu. Dan akhirnya teror tuh mulai bermunculan guys, mungkin karena meninggalnya dalam keadaan seperti itu ya guys. Nah malamnya nih guys, Padani ini ada, bukan Padani sih ya, kayak kalau menurut gue tuh kayak setan aku lah gitu, menyerupai sosok dari Padani ini. Jadi ada yang ngelihat di pos itu tuh pas hujan-hujan gitu ya, ada yang ngeliat tuh pocong tapi tuh kepalanya nggak ada. Pocong tuh kepalanya nggak ada, sampai ada yang sampai kabur ngeliat kayak gitu. Terus ada juga ya guys yang nggak ngeliat ada badannya, tapi ada kepala pocongannya Pak Dhani di depan pos tersebut guys. Jadi kepalanya tuh di depan di teras tuh lagi nyengir aja gitu. Itu keadaannya tuh hujan-hujan gerimis gitu guys, dan perumahannya tuh sepi banget. Ih, semuanya ya guys ya. Nah, pas udah beberapa tahun ke depan tetap ini perumahannya tetap sepi guys. Jadi perumahannya tuh emang bener-bener kayak ya udah orang-orang itu pada ninggalin, hanya ada rumah yang bertahan 3 atau 4 aja gitu penunggu di situ. Dan singkat cerita nih ya guys, sebelum Pak Oji jadi security itu kan ada juga nih security yang gantiin dari si Padani. Dan dia tiap malam itu selalu dengar suara kayak suara motong kambing kayak gitu, kayak orang ngorok-ngorok gitu. Terus entah kenapa ya, tiba-tiba tuh langsung kecium bau anyir. Dan di situ diiringi dengan suara tolong sakit. Itu lirih banget ya dia. Sampai security yang baru ini keluar, terus dia tuh nggak ngeliat siapa-siapa, tapi pas diteliti lagi, kan di depan perumahannya itu kan ada lampu jalan kan kuning tuh ya. Dan di situ ada sosoknya Pak Dhani tanpa kepala, jadi kepalanya tuh di bawah gitu, di bawah di jalanan, terus kosongnya tuh diri gitu, diri terus kepalanya di bawah, kepalanya tuh teriak gitu, woi woi tolong sampai pinggir gitu. Ih, serem banget gak sih guys kayak ngeliat kayak gitu. Dan sampai sekarang juga ya guys, kata si Pak Oji nih ya, Pak Oji ini sering banget entah kenapa suka nyium bau anyir. Tapi Pak Oji di situ langsung ngomong kayak, Pak, udah lama juga kali Pak, nggak usah kayak gini juga, biasa aja, kita kan juga temenan. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu tuh langsung kayak suasana itu hening gitu. Katanya Pak Oji tuh kayak pundaknya dia tuh kayak kayak ada yang neken gitu, kayak anget, terus udah gitu kayak merinding gitu kayak rasanya tuh beda katanya gitu. Terus kadang-kadang juga si Pak Oji ini suka ngedenger gitu suara batuknya dari Pak Dhani, kan Pak Dhani suka kayak ham gitu. Nah, Pak Oji ini suka ngedenger suara batuknya dari Pak Dhani. Dan katanya Pak Oji itu masih sering ada dari warga sekitar yang ngelihat Pak Dhani guys. Selalu ada di depan pos atau enggak
ada di seberang yang tempat di mana kepalanya ini dibuang guys. Jadi benar-benar di bawah lampu jalan yang terangnya tuh kayak warna kuning gitu. Tuh pocongannya tuh berdiri di situ. Kadang pocongannya, kadang cuman kepala aja. Dan yang parahnya lagi guys, ada bapak-bapak nih pulang lewat perumahan itu tuh tengah malam katanya Pak Oji tuh sekitar jam 3-an gitu. Memang di perumahan itu di pinggirnya tuh ada pohon kelapa guys, ada 3 atau 5 pohon kelapa lah gitu. Nah pas awas itu gerimis-gerimis itu tiba-tiba jatuhlah kelapa nih katanya. Nah pas mau diambil kelapa itu berubah jadi kepalanya pada, dan di situ orang kalau udah jam 12 ke atas, katanya udah nggak ada yang berani lewat situ. Karena memang kejadiannya sudah 20 tahun silam, tapi setannya yang menyerupai padanya itu masih bergentayangan sampai dengan detik ini dan bahkan sampai dengan saat ini. Sama saya sendiri, kayak mungkin satu utangnya juga belum selesai kebayar mungkin, terus juga kedua dia meninggal dengan cara yang tidak wajar, jadi ya maklum lah ibarat katanya gitu ya. Dan kita doain deh ya yang terbaik buat almarhum Pak Dani, semoga ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, gue rasa sampai di sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita atau kiriman-kiriman cerita horor dari pecinta dunia maya yang ada di luar sana. Buat kalian nih guys yang belum subscribe, cuma nonton gue, aduh. Ayo dong guys, di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah, atau bisa banget kalian kirim ke voice note ke nomor WA nanti yang ada gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.